sebut dengan sejarah Host Cokro Aminoto dan pemikiran Host Cokro Aminoto. Namun sebelum saya lanjut menyampaikan materi, ada beberapa hal yang sudah saya siapkan dalam slide PowerPoint. Tentunya ini ada sangkut pautnya dengan materi. Tidak lupa saya menyampaikan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Cukup satu orang, kakak-kakak panitia saja yang jawab ya. Ya. Biar yang lain mendengarkan saja. Selamat pagi semuanya dan semangat pagi. Saya menunggu yang sudah menyalakan kamera ketika saya akan sampaikan. 1, 2, 3. Salam mahasiswa. Salam. Salam. Kalau berbicara mahasiswa, saya ingat sekitar 12 atau 10 tahun ke belakang ketika saya jadi mahasiswa. Di pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Saya minta maaf kalau ada sedikit waktu tadi terlambat ya, karena saya mengira kegiatannya 8:30, ternyata agak dimajukan. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan permintaan maaf saya diterima. Di pagi hari ini sesuai dengan tema, saya akan sharing terkait perjalanan hidup dan juga sejarah. Saya ulangi, sejarah dan pemikiran Host Cokro Aminoto. Khususnya moderator, dipersilahkan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya apabila tidak sempat menggunakan mikrofon ataupun suara, bisa menggunakan chat. Nanti yang terbagus mungkin pertanyaannya bisa disampaikan oleh moderator. Lanjut. Yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah terkait sejarah dan pemikiran Host Cokro Aminoto. Kalau kita berbicara sejarah, tentunya tidak terlepas dengan perjuangan sebelum kemerdekaan atau pra-kemerdekaan. Saya yakin semua peserta PAK ini lebih tahu sebuah organisasi dengan nama Budi Utomo daripada sebuah organisasi yang dibesarkan atau yang membesarkan Host Cokro Aminoto itu sendiri. Seperti apa pemikirannya nanti akan kita kumpas, meskipun tidak setajam di kupasnya, meskipun tidak setajam itu. Akan tetapi karena waktunya terbatas, saya diberikan kesempatan sampai jam 10, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya akan menyampaikan materi tidak lebih dari 45 menit, sisanya kita berdiskusi. Kalau kita berbicara sejarah dan juga kita berbicara terkait pemikiran Pak Cokro, ini adalah hal yang sangat panjang sekali. Dari mulai jauh sebelum merdeka, saya nanti akan memberikan skema perjalanan hidup Pak Cokro semenjak 1902 sampai dengan beliau meninggal di 1934. Seperti apa rekam jejaknya akan saya sampaikan nanti sedikit ya. Terus seperti apa pemikirannya? Karena banyak sekali anak buah, taruhlah si murid ya, murid-murid Pak Cokro yang berhasil mewarnai perjalanan kemerdekaan ini. Sepertinya tidak afdol setiap kali perkuliahan, maaf saya ulangi, setiap kali saya menyampaikan materi, khususnya untuk ini masih calon atau sudah mahasiswa, saya kurang tahu ya, saya sebut mahasiswa saja, tidak terlepas dengan perkenalan. Meskipun tadi kakak moderator sudah menyampaikan perkenalan saya akan menyampaikan ataupun menyebutkan perkenalan saya secara ulang. Kalau tadi kan kakak panitia itu ada yang diulang lagi yang disampaikannya, tapi saya sampaikan sekarang tidak ada yang diulang. Perkenalan, karena menurut saya perkenalan itu sangat penting, meskipun ini tidak ada bagian dari materi, tapi saya tidak mungkin mengenal semuanya, karena di sini di Zoom lebih dari 100, lebih dari 200 malah. Tidak mungkin saya menghafal, tapi paling tidak peserta menghafal saya. Ini saya mengambil sebuah gambar. Tolong jangan dilihat jaket alma maternya ya, karena ini salah satu kampus dan kebetulan warna kuning itu banyak ya, bukan hanya UI, bukan hanya Unsil, banyak yang lainnya. Ini adalah kegiatan ospek beberapa tahun ke belakang yang sekarang sudah disarankan untuk tidak ada lagi. Sekarang diarahkan kepada ospek yang membangun pribadi, yang menguatkan mental, syukur-syukur bisa menjadi warga negara yang baik. Perkenalan, nama lengkap saya adalah Heri Kurnia. Saya lahir sekitar 30 tahun yang lalu, jadi
ya sudah tua ya, sudah 30 tahun. Asal saya dari Tasikmalaya, sebuah kampung kecil di sana. Sekarang saya tinggal di Gunung Kidul. Saya punya hobi ada 3, bisa dibaca masing-masing. Saya punya moto hidup saya menggunakan bahasa daerah, lamun kayang tangtu parang, kalau dalam bahasa Arabnya kurang lebih manjada wajada. Cita-cita dari zaman saya SD sampai sekarang belum berubah, ingin jadi gubernur di Jawa Barat. Kalau ada mahasiswa Jawa Barat, tolong diaminkan. Suatu ketika saya jadi gubernur Jawa Barat. Status saya masih pelajar, sebetulnya sih calon mahasiswa. Untuk pasangan hidup, bagi saya pasangan hidup itu penting. Mungkin di sini ada mahasiswa yang sudah ini hari kedua ospek, tiba-tiba tadi malam atau kemarin hari Senin selesai kegiatan, hari pertama langsung ada nembak, terus punya pasangan ya, punya cewek, punya cowok seperti itu. Kenapa kok pasangan itu penting? Seekor harimau wajah punya pasangan. Tentunya masing-masing punya selera terkait masalah pasangan. Dan insya Allah ini bukan pasangan seperti ini ya, yang saya maksudkan. Kalau ada mahasiswa yang pernah melihat badan saya, hampir seperti yang berwarna merah bajunya, tapi tidak seperti itu. Di sini disampaikan cowok gendut, ceweknya cantik-cantik, cowok six pack, cowoknya ganteng-ganteng katanya. Kalau ada mahasiswi yang syar'i seperti ini, nanti ketika di kampus ya tidak apa-apa. Saya skip saja. Ada yang tahu? Saya skip saja. Saya percepat saja. Alhamdulillah saya sudah menikah. Jadi status saya sudah menikah. Ini buktinya, ini keinginan istri saya. Kalau ketika di-share, tolong disensor wajahnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi seorang ayah sejak 18 Agustus 2019. Riwayat pendidikan tadi sudah disampaikan. Semua sekolah dari mulai jenjang SD, SMP sampai SMA saya dalam negeri. Terus kuliah saya di luar negeri. Rencananya saya ingin kuliah studi S3 melanjutkan di tahun 2025. Itu sepintas dari saya terkait pengalaman berorganisasi. Kalau Pak Jokowi sudah 2 periode jadi presiden, saya juga pernah jadi presiden 2 periode ya, 2014 sampai dengan 2015 dan seterusnya. Ini saya kembali ke materi. Saya mengambil gambar dari internet ini terkait pelaksana ataupun kegiatan ospek. Kalau dirasa kegiatan seperti ini membangun mental, membangun spirit, membangun cara berpikir, tidak apa-apa. Saya menyampaikan materi berdasarkan apa yang dimintakan dalam TOR. Jadi tidak terfokus hanya kepada sejarah dan juga pemikirannya, akan tetapi saya menyampaikan terkait pengertian mahasiswa dan lain sebagainya. Pertama, sesuai dengan TOR, saya akan menyampaikan terkait pengertian mahasiswa. Karena ini kegiatannya dilakukan secara virtual, tentunya ada yang menjadikan menurut saya itu kurang greget karena tidak di dalam ruangan. Tapi tidak masalah, pertanyaan ini akan saya tanyakan, namun boleh menjawab langsung di kotak chat atau bahkan langsung menyalakan mikrofon juga tidak masalah. Seingat saya tadi, atau kakak-kakak panitia ataupun kakak moderator tadi belum menyampaikan terkait teknisnya, apakah saya bertanya langsung berdiskusi atau terakhir. Namun kita sepakati diskusinya terakhir saja. Ada sebuah pertanyaan, apa sih itu mahasiswa? Ada yang mengatakan, mahasiswa itu adalah jenjang pendidikan terakhir karena tidak ada lagi pendidikan setelah menjadi mahasiswa. SD ataupun MI dulu ada namanya murid. Terus SMP ada yang mengatakan murid, ada yang mengatakan siswa. SMA otomatis kan namanya siswa. Maka ketika di jenjang perguruan tinggi muncullah dengan nama mahasiswa. Taulah yang namanya maha ya, lebih dari sebiasanya, dalam artian dimuliakan, diagungkan. Bagi yang tentunya semuanya kan memiliki agama, agamanya apapun, ketika mengatakan Tuhan yang Maha Esa, kan ada maha di sana itu. Begitu juga dengan mahasiswa. Saya ingin berinteraksi dengan salah satu mahasiswa, silahkan satu orang mahasiswa saja, atau saya sebutkan aja namanya.
Diki bisa menyalakan mikrofon? Ya, Diki, Pak. Diki, Ya, Pak, ya. Diki, menurut Diki apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah Langsung disebut. Tidak usah takut salah. Hilang suaranya, Diki. Sabar, Pak. Pengen pikir. Udah diingat tadi, Pak. Lupa lagi. Pengaruh grogi. Hah? Kok grogi virtual? Kenapa grogi? Apa, Diki? Pendidikan yang tinggi, Pak. Pendidikan yang tinggi? Oke, terima kasih komentarnya, Diki. Yang lain yang mau menambahkan silahkan, tapi jangan terlalu ramai, cukup satu orang saja. Kalau saya berbicara terkait mahasiswa, maka muncullah karakter mahasiswa. Karena ini kegiatannya virtual, jadi saya tidak harus menyalahkan keadaan ya. Diki, menurut Diki, mahasiswa ada berapa karakter? Karakter mahasiswa apa saja? Oh, Diki menghilang. Tidak usah. Diki, karakter mahasiswa apa saja, Dik? Oh, ini dituliskan sama mahasiswa. Mahasiswa ada sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan yang terdiri dari sekolah tinggi, akademik, dan paling umum adalah universitas. Oke, ketika saya bertanya, apa karakter mahasiswa? Kalau tidak sempat di mikrofon, bisa langsung di kotak chat. Karakter mahasiswa apa saja? Bagi yang berhasil, saya memberikan hadiah, meskipun tidak begitu besar ya. Orang mahasiswa yang berhasil bisa diambil di tempat saya. Ada siapa? Karakter mahasiswa apa saja? Silakan kawan-kawan yang berani menjawab pertanyaan dari narasumber dan dihadiahi 100 atau 50.000. Satu-satu biar Pak Seri juga mendengarkan. Mahasiswa atas nama Nardo. Mahasiswa atas nama Nardo, saya barusan melihat Nardo. FE Nardo. Karakter Matikan mikrofon. Saya harap kepada teman-teman yang lainnya agar mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber sama apa yang disampaikan oleh kawan Nardo supaya tidak menjadi kesalahpahaman terkait narasinya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nardo karakter mahasiswa? Karakter mahasiswa 1, bersemangat. 2, disiplin, bertanggung jawab, 5, dan 6, bertanggung jawab, disiplin, 8, beriman, 9. terus berdoa. Nah itu sih. Oke, Nardo. Ajin. Berikan bocoran, karakter mahasiswa itu ada 9. Diulangi, Nardo, ada apa saja? Bersemangat, 1, disiplin, 2, 3, bersemangat, disiplin, 6, 7, 8, berguna bagi orang lain, kreatif. Sudah. Terus Sudah, Nardo, karena tidak bisa menjawab 9 karakter. Ini ingin saya sampaikan, karakter mahasiswa itu ada 9. Yang pertama M, yang kedua A, yang ketiga H, yang keempat A, yang kelima S, keenam I, ketujuh S, ke-8 W, ke-9 A. Ada berapa karakternya? Ada 9. Yaitu mahasiswa. Yang saya maksud adalah karakter huruf. Halo. Materi. Biar tidak terlalu monoton ya, karena masih pagi. Kalau kita berbicara mahasiswa, tentunya pelajar yang ada di jenjang tertinggi. Karena setelah perguruan tinggi tidak ada lagi pendidikan. Maka dikatakan adalah mahasiswa. Baik jenjang sarjana, pasca sarjana magister, ataupun pasca sarjana doktoral misalkan. Itu sama mahasiswa. Itu kan pertanyaannya apa itu mahasiswa? Ketika berbicara siapa itu mahasiswa? Apakah orang yang hadir di perguruan tinggi? Tentunya tidak.
dikatakan mahasiswa di zaman sekarang adalah yang terdaftar secara resmi. Jadi bagi mahasiswa semuanya harus tahu yang namanya istilah pededikti. Jadi kalian tidak bisa mengatakan saya mahasiswa kalau tidak terdaftar. Jadi kalau berbicara mahasiswa itu orang yang sudah terdaftar secara resmi, punya NIM, punya prodi, punya fakultas, dan seterusnya. Muncul pertanyaan lagi, di mana itu mahasiswa? Apakah mereka yang sering nongkrong di kafe, yang sering nongkrong di mall, yang sering nongkrong di warung kopi dan lain sebagainya? Di mana itu mahasiswa? Apalagi di zaman sekarang ya, COVID ini udah hampir 2 tahun di dunia. Saya tidak mengatakan tidak ada ya, ada teman-teman mahasiswa yang masih menyuarakan semangat, spiritnya untuk melakukan perubahan ketika melihat ketidakadilan ataupun hal lain sebagainya. Namun ketika COVID, ketika pandemi ini hadir, seakan-akan ada pertanyaan, di mana itu mahasiswa? Bisa berkomentar di kotak chatting. Untuk apa sih hadirnya mahasiswa? Apakah cukup datang kuliah, yang pacaran-pacaran, yang suka jualan, yang suka nongkrong, dan lain sebagainya? Apa sih gunanya mahasiswa? Yang selanjutnya, untuk siapa mahasiswa? Apakah hanya untuk dirinya sendiri? Apakah hanya untuk temannya sendiri ataupun golongannya? Ataukah untuk menyuarakan hal-hal yang bisa mungkin merubah keadaan bangsa kita? Kita menengok sejarah di 1989. Saya ulangi, 1998. Ketika rezimnya Soeharto runtuh, Orde Barunya runtuh, ganti menjadi reformasi, itu yang berangkat ke Jakarta sana, itu adalah mahasiswa. Nah, maka pertanyaan 5 ini, ada yang mengatakan dirangkum cukup menjadi 1. Agent of change, ataupun agen perubahan. Bukan hanya berubah dari SMA, level SMA, SMK, MA, dan lain sebagainya ke perguruan tinggi. Tidak hanya itu. Berubah cara berpikir, berubah cara berpandang, ataupun melakukan perubahan cara pandang, bisa menyampaikan argumen lebih leluasa, lebih lugas, lebih luas, dan lain sebagainya. Muncullah banyak sekali pertanyaan kalau kita berbicara mahasiswa. Lalu ada yang saya mengikuti TOR saja. Yang kedua, selain pertanyaan apa, siapa, di mana, untuk apa, untuk siapa, maka muncullah ada karakter-karakter mahasiswa. Ini harus saya sampaikan. Yang pertama ada disebut dengan kupu-kupu, yaitu mahasiswa ini tidak bisa dirasakan ya karena masih pembelajarannya masih daring. Nanti kalau sudah di kampus ada tipe-tipe mahasiswa. Yang pertama istilahnya kupu-kupu. Datang dari kos atau dari rumah atau dari kontrakan atau dari pesantren, dari mana saja, datang ke kampus, kuliah langsung pulang. Maka diistilahkan sebagai mahasiswa kupu-kupu. Yang kedua ada disebut dengan kunang-kunang, yaitu mahasiswa yang kuliah nangkring, nongkrong boleh. Datang ke kampus, nongkrong di kantin, terkadang nggak pernah masuk kuliah ya, karena nongkrong terus nih, karena nangkring terus. Ada kalau nanti sudah di Jogja ada disebut dengan burjo atau warmindo ataupun lain sebagainya. Kuliah nangkring. Terkadang jarang di kos, terkadang jarang di kampus, tapi lebih sukanya, lebih seringnya adalah nangkring. Bagi anak teknik mungkin ada yang tahu istilah ini, yaitu kuda-kuda, yaitu kuliah dagang. Ini biasanya mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur. Kalau perempuan datang ke kampus bawa make up, kalau laki-laki ke kampus mungkin jualan HP dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Yang selanjutnya ada disebut dengan istilah kura-kura, yaitu yang diidamkan oleh bangsa kita adalah mahasiswa yang kura-kura. Kuliah rapat. Terkadang sama, jarang masuk kuliah, jarang ada di kos. Seringnya itu rapat. Kuliah rapat karena ikut organisasi ya, baik organisasi internal ataupun eksternal, banyak organisasi, silahkan dipilih. Tipe yang kelima adalah mahasiswa kue-kue, yaitu kuliah gawe ataupun kuliah yang sudah kerja. Ini biasanya dirasakan oleh mahasiswa kelas karyawan ya ataupun mahasiswa kelas sore, kuliah, kerja ataupun gawe ya. Ini orang hebat.
satu sisi mengerjakan tugas sebagai mahasiswa, satu sisi mengerjakan tugas sebagai pekerja. Tentunya masih ada lagi tipe mahasiswa yang lainnya. Harapan saya prodi apapun, fakultas apapun, yang pasti masih di Ujaya, tentukan nasib kalian mulai sekarang. Apa ingin jadi kupu-kupu, apa ingin jadi kunang-kunang, apa ingin jadi kuda-kuda, atau ingin jadi kura-kura, atau bahkan ingin jadi kue-kue. Kalianlah yang bisa menentukan. Jadi spirit saya yang ingin saya sampaikan. Lanjut. Kita berbicara sekarang langsung fokus kepada materi. Namun ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Jangan disamakan antara menjadi siswa dengan menjadi mahasiswa. Kalau menjadi siswa, semuanya cukup dengan guru. Tapi ketika jadi mahasiswa, tidak semuanya cukup dari dosen. Ketika jadi siswa, informasi itu diterima. Tapi ketika jadi mahasiswa, informasi itu dicari. Kalau zaman dulu sekolah itu makan disuapin, sekarang belajar nyuapin sendiri, atau bahkan syukur-syukur bisa menyuapin orang lain dalam artian mencari dan juga bersharing terkait pengetahuan. Saya sampaikan sedikit saja, ini beberapa contoh yang tidak boleh dilakukan ya. Zaman SMA sudah sering terlihat, saya sebutnya SMA saja ya, SLTA saja. Zaman SLTA seringlah, yang mungkin ada yang pernah ikutan tawuran, ataupun mengikuti aksi dan lain sebagainya, adanya tawuran, bullying dan lain sebagainya. Tidak terlepas juga ketika menjadi mahasiswa, mungkin ada kakak-kakak panitia yang pernah ikut aksi, pernah terciduk juga misalkan, dan pada akhirnya hal itu sekarang sudah tidak berguna. Kenapa kok tidak berguna? Tidak berguna itu adalah kekerasannya. Menyampaikan aspirasi perlu, penting bahkan. Nah, sampaikanlah aspirasi secara baik. Saya mengambil gambar ini di salah satu tempat di Jawa Barat sana, menyampaikan aspirasi dengan sewajarnya, tidak usah ada anarkis. Nah, yang anarkis-anarkis seperti ini adalah hanya oknum saja. Kalau zaman SMA, selesai sekolah itu bajunya dicoret-coret, mungkin ada yang menggunakan pewarna pilok dan lain sebagainya misalkan. Tapi ketika kuliah itu sudah tidak ada lagi. Yang dicoret-coret bukan baju lagi, tapi skripsi. Kalau dulu pernah coret-coret baju, sekarang dicoret-coret skripsinya. Ini semuanya adalah ending. Jadi ending hari ini kalian masuk, tentunya adalah di wisuda. Jangan terlalu lama menjadi mahasiswa. Selain saya nanti terakhir, saya menyampaikan sebuah harapan dan doa untuk peserta PAK pagi hari ini. Saya lanjutkan, mudah-mudahan waktu saya masih ada. Moderator nanti kalau waktu saya habis bisa disampaikan ya. Saya ingin menyampaikan materi sampai jam 9:04. Kalau sudah habis waktunya tolong disampaikan untuk diskusi sisanya. Lanjut. Ya, Pak, siap. Sepintas saja, kalau anak SD kalian cukupnya itu adalah main, dan main. Jadi ketika zaman SD, saya perbandingkan siswa dengan mahasiswa. Semuanya main. Ketika ada prestasi nunggu imbalan dari orang tua dan lain sebagainya. Hobi yang main. Ketika SMP mulai berpikir. 89% itu mulai bermain, sisanya ada untuk belajar. Bahkan mulai pacaran dan seterusnya, prestasi mulai dicuekan, mulai ada perhatian terhadap penampilan. Ketika SMA, kelas 1 mulai masih bandel, kelas 2, kelas 3 mulai agak bertobat, berpikir setelah sekolah mau kemana. Bahkan mungkin di ruangan Zoom ini ada yang berpikir, saya nggak pernah kepikiran mau kuliah karena punya hobi yang penting happy sebelumnya ketika SMA. Nah, masuk warna merah kuliah, kebahagiaan mulai menurun drastis. Ternyata kuliah itu nggak segampang yang saya bayangkan dalam pikiran. Dalam sinetron mungkin tidak seperti itu ya. Mulai mulai dapat hidayah, sudah mulai punya target di masa depan, jadi aktivis kampus, ataupun hanya mengedepankan penampilan. Yang saya sampaikan, jadi aktivis boleh, tapi ingat skala prioritas adalah kuliah. Maka saran saya adalah aktivis yang berprestasi. Ini sepintas terkait saya menyampaikan motivasi untuk perkuliahan ataupun motivasi sebagai mahasiswa. Kita lanjut kepada materi. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait sejarah Hos Cokro Aminoto. Seperti yang sudah dijanjikan saya di awal, saya akan menyampaikan skema perjalanan hidup Pak Cokro meskipun tidak runtut, tidak rigid. Ketika kita berbicara sejarah Pak Cokro, bagi mahasiswa yang pernah share, yang pernah searching ataupun mencari informasi terkait lahirnya Pak Cokro, silahkan, tidak apa-apa.
Karena saya bukan sebagai pemateri yang harus menghafalkan angka ataupun tempat, yang penting bagi saya adalah pemahamannya. Sejarah Cokro Aminoto sangat panjang. Saya menyampaikan nanti dalam gambarnya itu berwarna merah. Saya kupas nanti beserta gambarnya. Kenapa kok saya selalu menyampaikan fenomena gunung es? Yang saya sampaikan sekarang sebagai sejarah Cokro Aminoto itu barangkali hanya secuil saja, seperti gunung es pada gambar ini. Yang muncul di permukaan hanya sedikit. Esnya itu ada jauh lebih banyak, lebih besar di bawah permukaannya. Yang saya sampaikan itu tentunya tidak semua materi, akan tetapi sebagai stimulus materi terkait sejarah Cokro Aminoto. Nanti saya akan menyampaikan dari mulai tahun 1902 setelah Pak Cokro selesai sekolah. Dulu ketika zaman penjajahan di 1902 ada sekolah yang memang didirikan oleh bangsa Belanda tapi hanya untuk spesial untuk golongan bumi putra yang sebutlah dengan istilah berdarah biru ataupun orang-orang khusus. Pak Cokro lah bagian dari sana. 1903 Pak Cokro pernah menjadi juru tulis di salah satu majalah ternama kala itu dan seterusnya, tidak harus saya sampaikan terlalu detail. Terus yang kedua, kalau kita berbicara pemikiran, tadi sudah saya sampaikan di awal sebagai bentuk stimulus, banyak sekali murid ataupun ya betul lebih dikatakan murid atau saya mengatakan anak buah ya, banyak sekali murid-murid Pak Cokro yang bisa mewarnai perjalanan bangsa ini. Baik perjalanan ketatanegaraan khususnya. Dari mulai yang memiliki haluan nasionalis, yang memiliki haluan komunis, atau bahkan yang memiliki haluan agamis. Ini ada sebuah pertanyaan, sebetulnya tepatnya nanti saya sampaikan terakhir. Sebetulnya Pak Cokro itu ideologinya apa sih? Apakah nasionalis, apakah komunis, ataupun agamis? Nanti akan saya sampaikan terakhir. Saya lanjutkan dulu. Ini sepintas ya sedikit, zaman saya dulu mahasiswa ada istilah dengan ospek, namun sekarang berganti menjadi PAK. Kalau kita berbicara terkait Cokro Aminoto tidak pernah terlepas dengan sebuah organisasi yang dibesarkan oleh beliau atau bahkan beliau dibesarkan oleh sebuah organisasi dengan nama Syarikat Islam. Tidak bisa terlepas. Dari perjalanan bangsa kita harus kita ketahui bersama bahwasanya ada organisasi yang hadir sebelum Budi Utomo. Yang akan kita detailkan di sini adalah Cokro Aminoto. Lanjut. Oke, saya skip saja. Kembali ke materi kita fokuskan. Yang pertama berbicara terkait sejarah Cokro Aminoto. Betul, sejarah dulu ya. Kita bagi dua, pertama sejarah, kedua pemikiran. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sukses. Ada yang mengatakan, saya pernah membaca sebuah buku, bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dulu pernah belajar dalam tanda petik bersama Pak Cokro. Bagi yang ingin lebih detailnya, banyak di perpustakaan kita di kampus, terkait khususnya salah satu majalah, yaitu dengan nama Tempo. Itu setiap bulan selalu mengupdate terkait informasi Pak Cokro. Jadi mereka memfokuskan diri di sana. Banyak sekali yang bisa kalian baca. Oke. Kalau kita berbicara Cokro Aminoto dan Syarikat Islam, ini tidak terlepas dengan sejarah. Maka kalau kita berbicara perjalanan Syarikat Islam ataupun perjalanan Pak Cokro tidak bisa terlepaskan dengan Syarikat Islam. Bukan saya menyampaikan sebuah, oh itu salah satu ormas, bukan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, ada orang, kalau gampangannya gini, ada gula, ada semut. Atau ada semut, pasti ada gula. Karena rekam jejak perjalanan hidupnya Pak Cokro tidak terlepas dengan Syarikat Islam. Ini adalah lambang Syarikat Islam, ini adalah benderanya Syarikat Islam. Makanya kalau ingin saya bertanya, ini beberapa tahun ke belakang sudah launching film ya. Ini adalah film Pak Cokro. Tokohnya mungkin tahu ya, bagi yang sudah tahu. Tapi yang pasti ini bukan Pak Cokro ya. Ini adalah tokoh yang memerankan Pak Cokro. Ada ciri khas yang dimiliki oleh Pak Cokro seperti yang ada dalam gambar di depan. Itu kumisnya ya, yaitu kumisnya. Jadi ciri khas Pak Cokro itu secara fisik adalah kumisnya. Saya lanjut.
Kalau kita berbicara sejarah, Pak Cokro, sekali lagi saya sampaikan tidak terlepas dengan syarikat Islam. Bagi kakak-kakak panitia, ada yang pernah ikutan kuliah bersama saya ke syarikat Islaman karena perkuliahannya daring, tentunya terbatas ketika saya menyampaikan materi. Ada banyak sekali yang harus saya sampaikan. Ini adalah organisasi yang berdiri sejak 1905, tepatnya 16 Oktober 1905. Organisasi ini hadir ataupun lahir diprakarsai oleh seorang tokoh batik ya. Ada yang mengatakan Kiai Haji, yaitu dengan nama Samanhudi di Surakarta atau sekarang lebih terkenal Solo ya. Dengan nama yaitu Syarikat Dagang Islam. Bagi mahasiswa yang sebelumnya anak IPS biasanya pasti lebih tahu ataupun pernah mendengar istilah Syarikat Dagang Islam. Kenapa kok organisasi ini berdiri? Sejarahnya zaman dulu. Supaya bisa bersaing dengan pedagang-pedagang Cina kala itu. Zaman dulu 1905, pedagang Cina itu sudah merajai perdagangan di Indonesia. Sekarang 2021, apakah masih menguasai? Kemungkinan besar kita sepakat ya, masih menguasai. Sudah sekian ratus tahun masih bisa menguasai. Dengan adanya organisasi ini diharapkan pedagang setempat itu bisa bersaing dengan pedagang-pedagang Cina kala itu. Kita bukan berbicara masalah Indonesia dengan Cina, bukan. Namun di zaman dulu pedagang Cina itu sudah bisa menguasai perdagangan di Indonesia. Jenis organisasi ini adalah organisasi pergerakan dan juga pengkaderan. Karena di zaman sekarang banyak organisasi pengkaderan sekaligus perjuangan. Saya ulangi, organisasi pengkaderan dan juga organisasi perjuangan. Saya lanjutkan. Ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa segera dijawab. Organisasi pergerakan nasional pertama siapa? Cara pandang harus dirubah mulai sekarang. Saya yakin peserta PAK pasti mengatakan organisasi pergerakan pertama adalah BU, Budi Utomo, atau Syarikat Dagang Islam. Ini adalah cara pandang yang harus kalian pahamkan. Maksud saya apa? Organisasi Budi Utomo itu lahir 3 tahun setelah Syarikat Dagang Islam. Jadi Budi Utomo 1908, sedangkan Syarikat Dagang Islam 1905. Ada nggak yang harus kita diskusikan? Tentunya ada. Karena saya zaman dulu sekolah dasar, sebentar saya lupa tidak menancapkan charger sebentar ya, Kak Moderator sebentar. Sudah. Kita lanjutkan. Apakah ada yang harus kita diskusikan antara Budi Utomo dengan Syarikat Dagang Islam? Tentunya ada. Organisasi yang paling atas, yang warna kuning, itu 1908, sedangkan Syarikat Dagang Islam 1905. Secara tahun sudah lebih dahulu. Masing-masing punya ciri khas. Budi Utomo ciri khasnya adalah dengan organisasi yang bercorak kedaerahan. Bahkan organisasi ini terbatas, hanya untuk Jawa dan Madura. Kalau Syarikat Islam, yaitu Syarikat Dagang Islam, organisasi ini pun sama memiliki ciri khas, yaitu mereka yang beragama Islam. Namun tidak terbatas, yaitu se-Indonesia. Bagaimana dengan kami-kami yang tidak beragama Islam misalkan? Itu tidak bisa saya komentari. Atau barangkali zaman dulu tidak pernah berbicara. Organisasi ini mungkin namanya, organisasi ini nama Syarikat Dagang Islam. Barangkali ada anggota mungkin yang tidak beragama Islam. Ini kan hanya wadah saja. Dan harus kita ketahui Budi Utomo ini organisasi sudah bubar. Organisasinya sudah bubar. Saya lanjutkan ke dalam materi. Karena waktu saya terbatas nih, tinggal 14 menit lagi. Mudah-mudahan diperbolehkan ya, lebih dari jam setengah 10. Lanjut. Perjalanan sejarah Cokro Aminoto seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini adalah gambar Pak Cokro. Kalau saya bertanya, gambar siapakah ini? Oh iya, kakak panitia ada yang bisa menyalakan mikrofon? Satu orang? Iya, moderator. Hadir Pak, hadir. Oke. Yanto, terlihat ada coretan di Sudah di 1000 tuh. PowerPoint saya.
Ada Pak coretan. Oh, tidak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak ada yang masuk aneh-aneh ya di Zoom kita ya. Saya lanjutkan. Kira hanya di depan Ya, Pak. saya. Oke. Gambar siapakah ini? Tentunya ini adalah gambar Pak Cokro. Sejarah lebih detailnya banyak sekali buku-buku di khususnya di kampus kita, di perpustakaan kita berbicara terkait Pak Cokro. Karena masing-masing buku, misalkan ada buku karyanya Mansur Suryanegara, Apinya Sejarah, ataupun lain sebagainya berbicara terkait Cokro Aminoto, masing-masing itu ada perbedaan. Karena kalau kita berbicara sejarah, siapa yang menulis, siapa yang mencatat, maka sejarah bisa kita terima berdasarkan tulisan. Mudah-mudahan paham ya akan yang saya maksudkan. Tapi kalau kita berbicara perjalanan hidup Pak Cokro atau sejarah Pak Cokro seperti berikut. Sebentar. Nah, ini adalah skema perjalanan hidup Pak Cokro. Ini saya ambil dari salah satu PT yaitu dari Tempo. Di sini ada yang berwarna merah. Ini yang warna merah adalah perjalanan kehidupan Pak Cokro. Ini ada yang merah nih. Perjalanan kehidupan Pak Cokro. Sedangkan yang hitam adalah perjalanan syarikat Islam. Kita melihat gambar-gambar lain di belakang Pak Cokro. Di sini ada diilustrasikan Pak Cokro sedang memegang tulisan, ada gambar sedang membuat struktur organisasi kalau kita lihat sepintas ya. Di samping kiri ada yang bisa komentar ini atau moderator saja tolong dikomentari yang paling kiri gambar siapa ini? Mungkin peserta saja Pak untuk Oh, silakan mulai peserta saja. Saya sebut pesertanya aja ya. Mudah-mudahan ini sudah siap. FAI Muhammad Habib Rahman. FAI Muhammad Habib Rahman. Coba. Ini gambar siapa paling kiri? Waduh, Pas? belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Yang kedua? Sudirman. Pas. Yang ketiga? Yang keempat? Oke, yang kelima paling ini tahu ya. Soekarno Pak. Soekarno. Kalau Soekarno tahu ya. Kalau Soekarno syukur alhamdulillah kalian sudah tahu semua kalau Soekarno. Saya perjelas saja gambarnya ya. Terima kasih komentarnya dari Muhammad Habib Rahman. Saya lanjut dulu. Aduh, semakin banyak coretan di slide PowerPoint saya nih. Ini gambarnya lebih detail. Saya minta izin dulu ini kepada moderator. Saya stop dulu share screen-nya, terus saya share lagi. Ya Pak, ya Pak. Bentar. Ini saya dapat info ketika ada teman yang menyampaikan materi di salah satu kampus, terus ada coret-coretan, katanya itu ada yang nge-hack katanya. Mudah-mudahan tidak ya. Lanjut. Tadi sudah saya bertanya yang paling kiri siapa, yaitu nama Muso. Pernah mungkin dengar nama Muso ya? Terus yang kedua di sini ada Semaun. Krismaden. Ada Semaun. Apa? Yang selanjutnya ada ini siapa? Semangdi. Siapa ini? Saman Hudi ya, orang yang tadi saya sampaikan sebagai pendiri Syarikat Islam. Yang selanjutnya yang keempat Kartus apa? Kartus Itu pendiri SDI kan Pak? Para pendiri SDI bukan itu Pak? Itu komentar dari siapa? Kartosuwiryo. Ya sudah ini. Sebentar ya, biar mikrofonnya tolong dimatikan terlebih dahulu. Ya, kepada kawan-kawan agar mikrofonnya dimatikan dulu terlebih dahulu. Nanti saya supaya satu persatu ya. materi memaparkan. Saya lanjutkan. Sepintas saya akan berbicara terkait yang paling kiri dulu nih. Yang paling kiri di sini pada gambar ada Kartosuwiryo, ada Muso. Muso satu paket dengan Semaun. Mereka berdua adalah murid Pak Cokro yang berhaluan kiri, atau kita lebih sering mendengar dengan haluan komunis.
Yang di tengah adalah Samanhudi, pendiri Syarikat Dagang Islam. Yang selanjutnya di kanan, di nomor keempat dari kiri atau kedua dari kanan, yaitu ada nama Kartosuwiryo. Ini adalah murid Cokro Aminoto yang berhaluan agamis. Yang paling kanan ataupun nomor ke limanya itu Soekarno. Dari keempat orang ini masing-masing memiliki haluan. Kita sebutlah Semaun dengan komunisnya, Kartosuwiryo dengan agamisnya, Soekarno dengan nasionalisnya. Kenapa? Ketiga orang ini, saya sebutkan tiga ya, karena tiga haluan ya. Dari murid Pak Cokro ini ketiganya pernah mewarnai pergerakan ataupun perjalanan bangsa kita. Ini kita berbicara dalam ruang lingkup sejarah dulu ya. Kita belum berbicara terkait pemikirannya. Apakah pernah memaksakan Indonesia ingin merdeka dengan berhaluan komunis? Dalam sejarah mengatakan banyak sekali pemberontakan yang dilakukan untuk menjadikan negara kita itu merdeka dengan berhaluan komunis. Dari mulai yang terakhir 30 September itu, atau disebut dengan 30 SPKI. Yang kedua yaitu yang berhaluan agamis, Kartosuwiryo. Bagi mahasiswa ataupun peserta PAK ini yang kebetulan daerah Jawa Barat tentunya kenal banget dengan nama Kartosuwiryo. Ini adalah orang yang pernah membacakan proklamasi, saya ulangi ya, mendeklarasikan NII, Negara Islam Indonesia. Dua haluan ini, komunis dan juga agamis, pernah memaksakan negara kita menjadi merdeka dengan background tersebut. Akan tetapi yang ketiga yaitu Soekarno. Ada Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya yang menyampaikan proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan menjadikan negara kita merdeka dengan background yaitu yang nasionalis. Meskipun dalam perjalanan ketatanegaraan Pak Cokro tidak terlepas dengan yang namanya Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Ini sepintas terkait perjalanannya, karena kan kita berbicara dalam ranah sejarah. Saya berharap banyak pertanyaan, kalau tidak sempat disampaikan bisa di kotak chatting ya, karena kita terbatas waktu sampai jam 10. Di sini sudah ada waktu saya 6 menit lagi ya, bisa biar tidak dikatakan korupsi oleh kakak-kakak panitia. Gambar yang selanjutnya, gambar yang bawahnya, ini yaitu perjalanannya. Perjalanan Cokro Aminoto yang warna merah tadi sudah saya sampaikan, yang hitam adalah perjalanan syarikat Islam. Apakah kalian bisa mendapatkan gambar ini? Kapanpun saya berikan, ketika kalian memerlukan. Saya belum berani nge-share di Zoom karena tidak ada instruksi dari kakak-kakak panitia. Takutnya nanti saya salah malah. Perjalanan hidup seperti itu, maaf, betul saya ulangi, perjalanan hidup ataupun sejarah sepintasnya adalah seperti itu. Saya sekarang akan mengajak terkait cara berpikir ataupun pemikiran. Lalu seperti apa sih pemikiran Cokro Aminoto? Gambar yang tadi kecil saya besarkan sekarang. Ada posisi yang berbeda ya. Soekarno yang awalnya tadi di kanan saya pindahkan ke kiri. Ada host Cokro Aminoto, ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, ada Semaun, ada Muso. Kurang lebih keterangannya seperti ini. Dari kiri Soekarno, Kartosuwiryo, Cokro Aminoto, Semaun, dan Muso. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau semua tokoh besar agama di negara kita, ormas yang terbesar Islam, sampai hari ini pun sama pernah belajar bareng dengan Cokro Aminoto. Ya, mudah-mudahan ini tidak terputus ya sinyalnya. Kalau ini terputus ini berbahaya. Ada pertanyaan kritis tadi sudah saya sampaikan. Sebetulnya Cokro Aminoto itu berhaluan apa sih? Ataupun ideologinya apa sih? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya pikir tidak salah dengan sebuah jawaban. Cokro Aminoto itu berhaluan komunis. Cokro Aminoto itu berhaluan agamis. Cokro Aminoto itu berhaluan nasionalis. Apa buktinya? Cokro Aminoto tidak pernah
memaksakan anak buahnya ataupun murid-muridnya untuk memiliki salah satu ideologi. Bahkan sejarah mencatat ketika Soekarno masuk ke dalam syarikat Islam, itu dikeluarkan dari syarikat Islam. Kenapa? Karena Soekarno tetap memegang teguh yang namanya nasionalis. Beda dengan yang komunis. Kalau yang berhaluan komunis masuk ke dalam organisasi lain, itu adalah untuk melakukan infiltrasi. Untuk meraup massa yang banyak, casingnya adalah Islam, sedangkan di dalamnya adalah komunis misalkan. Saya ulangi, ketika ada pertanyaan, Cokro Aminoto itu apa sih haluannya? Ada yang mengatakan komunis tidak masalah, ada yang mengatakan Islam agamis tidak masalah, ada yang mengatakan nasionalis tidak masalah. Kenapa? Karena 3 muridnya ini yang saya ulangi, 3 muridnya yang memiliki 3 haluan, ini ketiganya pernah mewarnai perjalanan ketatanegaraan ataupun bangsa kita atau negara kita Indonesia. Singkat saya seperti itu terkait cara berpikirnya, tapi ada yang bisa kita ambil. Lalu apa sih sebetulnya cara berpikirnya ataupun pemikiran Pak Cokro yang dikedepankan? Yaitu seperti konsep pendidikan yang benar, tidak pernah memaksakan. Sejarah mencatat ketika Semaun masuk ke dalam syarikat Islam, Semaun dan Darsono ini dua orang yang biasa jadi satu paket ya. Kalau dalam film Preman Pensiun ada satu paket, yang satunya lagi sudah meninggal ya. Seperti itu ya, dalam artian adalah satu paket. Semaun dan Darsono sebelum masuk ke dalam syarikat Islam, mereka berdua sudah memiliki haluan komunis. Pak Cokro pun sadar kalau mereka sudah memiliki haluan komunis. Tidak memaksakan. Kartosuwiryo datang dengan berhaluan agamis, kebetulan besar dalam syarikat Islam, maka tidak dipermasalahkan karena kan ke dalam agama Islam. Sedangkan Soekarno pas masuk pun sudah berhaluan nasionalis. Yaitu buktinya ketika masuk ke dalam syarikat Islam pun dikeluarkan. Jadi kesimpulannya cara berpikir Pak Cokro adalah tidak pernah memaksakan anak buahnya ataupun murid-muridnya untuk mengikuti ataupun masuk ke dalam salah satu ideologi. Dalam majalah Tempo, nanti kalau sudah offline ya perkuliahannya bisa dibaca di perpusana, ada sebuah majalah, sebut saya ulangi Tempo, mencatat ketika ada seorang anak muda, saya tidak harus menyebutkan namanya dan ideologinya ya, ada anak muda naik dalam kereta, perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Kebetulan waktu itu Pak Cokro duduk di sampingnya. Orang ini sudah memiliki ideologi. Hanya sebatas duduk berdampingan dan ngobrol dengan Pak Cokro, tiba-tiba turun dari kereta dia sudah beda haluan. Meskipun Pak Cokro bisa mengarahkan seseorang untuk mengambil salah satu haluan ataupun salah satu ideologi. Itu yang ingin saya sampaikan terkait pemikiran Cokro Aminoto. Tidak terlepas juga dengan istilahnya yaitu raja tanpa mahkota. Ini bahasa Belanda ya. Saya bukan orang Belanda jadi kurang fasih untuk menyampaikannya ya. Raja tanpa mahkota atau ini bahasa Inggris ya. Oke, saya lanjut. Ini berbicara terkait bagaimana? Izin masuk Pak, karena sudah disepakati tadi waktunya sampai 9.30 untuk memaparkan materi dan waktunya sudah sampai 9.32. Terima kasih moderator. Saya menyampaikan slide-nya saja ya. Saya tidak harus menerangkan sampai selesai dulu slide-nya ya. Ini tidak lepas dengan perjalanan syarikat Islamnya dengan Pak Cokro. Sebentar, oke. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah syarikat Islam memiliki trilogi yaitu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan dan sepandai-pandai siasat. Tauhid yang bersih, agama apapun ya, bukan hanya agama Islam, memiliki tauhid yang bersih. Kalau Islam dengan Islamnya, kalau Kristen dengan Kristennya, kalau Hindu dengan Hindunya, dan agama lain sebagainya termasuk kepercayaan. Setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, setelah ideologi yang bersih, baru memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Kenapa kok tidak seluas-luasnya ilmu pengetahuan? Malah setinggi-tingginya ilmu pengetahuan. Nanti akan saya sampaikan dalam perkuliahan. Sepandai-pandai siasat.
Berpolitik itu penting bagi yang beragama Islam. Dalam Al-Quran jelas ada berpolitik. Dalam ketatanegaraan ada berpolitik. Apalagi kalian sebagai mahasiswa yang ingin menentukan nasib, apakah mau jadi kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang, kuda-kuda, atau bahkan kue-kue, dengan berpolitik dengan sepandai-pandai siasah, ini adalah masa depan kalian yang bisa menentukan adalah kalian masing-masing. Syukur nanti bisa saya jawab ya. Jadi seperti itu kakak. Saya berharap ada sesi diskusi. Kami persilahkan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya ambil alih. Terima kasih kepada Pak Heri Kurnia yang telah memaparkan materi tentang sejarah dan pemikiran Hos Cokroaminoto. Semoga saja apa yang disampaikan beliau dapat dipahami secara bersama. Nah, masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin di sini saya membatasi pertanyaan hanya 3 orang. Bagi kawan-kawan yang izin bertanya bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand atau langsung bertanya, bilang izin bertanya moderator. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Terima kasih. Yang rajin bertanya. Moderator sudah ada 2 orang itu. Oke, mungkin saya memfasilitasi atas nama Muhammad Geza. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mas, Ya, silakan. pas itu kan ada SDI kan Mas, itu kira-kiranya tuh bubar apa runtuhnya tuh gara-gara apa Mas? Apa gara-gara beda pemahaman atau gimana Mas? Sebelumnya terima kasih. Bisa dipahami enggak Pak pertanyaannya? Pertanyaan terkait SDI, apakah sudah bubar atau masih ada? Maksudnya Bukankah begitu pertanyaannya? Faktor SDI-nya itu bubar apa runtuh itu gara-gara apa Mas? Maksudnya gara-gara kesalahpahaman apa beda pemahaman Mas dari 4 orang itu? Baik, Pak, itu pertanyaannya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawab pertanyaan tersebut saya berikan kesempatan kepada Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Tadi pertanyaan dari Muhammad. Masih ada kan di Zoom orangnya yang bertanya? Saya masih ada Pak. Masih ada Pak. Raise hand-nya jangan dulu diturunin. Coba diklik lagi raise hand-nya. Muhammad Giza ya? Iya Pak. Jangan dulu dimatikan mikrofonnya biar saya enak berkomunikasinya Muhammad Giza. Oh siap Pak, siap. Jadi Muhammad Giza, kok dimatiin lagi mikrofonnya? Enggak Pak. Jadi Muhammad Giza, organisasi dengan nama Syarikat Islam sampai hari ini masih ada. Bahkan kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu saya sudah menerima terkait draft kongres ataupun perubahan ADART Syarikat Islam dilaksanakan besok tanggal 15 kalau bukan 16 Oktober sesuai dengan hari lahir Syarikat Islam. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah bubar, belum bubar. Tapi sejarahnya dalam sejarah ingin saya sampaikan. Jadi dalam sejarah itu mencatat dengan sebutan ada SI merah, ada SI putih. Sejarah mencatat demikian. Dikatakan merah karena Semaun dan Darsono masuk ke dalam syariat Islam, namun haluan mereka adalah komunis. Maka dikatakan SI merah. Ada yang mengatakan SI putih. Ya ini syarikat yang ini adalah syarikat Islam yang memang isinya adalah orang-orang syarikat Islam. Itu sejarah mengatakan seperti itu. Namun bagi mereka kaum syarikat Islam tidak ada istilah SI merah, SI putih. Karena yang adalah syarikat Islam. Jadi saya tegaskan kepada Muhammad Geza, organisasi ini sampai hari ini masih ada. Akan tetapi organisasi ini hadirnya tidak semasif Muhammadiyah, tidak semasif NU dan lain sebagainya. Itu Muhammad Geza. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama itu sepintas saja ya saya jawabnya Yanto. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator.
Moderator. Aduh. Iya Pak, hadir. Mohon maaf Pak, ada kesalahan teknis sedikit. Kepada Muhammad Geza, apakah bisa dipahami terkait jawaban dari Pak Heri tadi? Insya Allah bisa Mas. Oke, alhamdulillah. Mungkin saya lanjutkan kepada pertanyaan kedua kepada Ages Nur Cipta Wijaya. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, ideologi manakah menurut yang paling berhasil diterapkan di Indonesia dari ketiga ideologi yang disebutkan tadi? Kepada Pak Heri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Ini pertanyaan bagus sekali dari anak Fakultas Hukum. Ini bertuliskan FH Agis Nur Cipta Wijaya. Betul? Di sini mahasiswanya hadir? Kalau hadir, tolong nyalakan mikrofonnya. Hadir Pak, hadir. Ini di mana? Di rumah Pak. Oh, rumahnya di mana, Gis? Agis atau siapa panggilannya? Agis. Di mana Gis rumahnya, Gis? Kalau rumah di Kuningan, sekarang udah di Jogja. Oh, udah di Jogja. Oke, terima kasih pertanyaannya, Gis. Ini pertanyaan yang memang selalu ada kalau kita berbicara terkait barangkali, saya yakin, tentunya ada di luar tiga ideologi ini. Komunis, agamis, sama nasionalis tentunya ada. Tapi kan kita tidak tahu apakah waktu itu sejarah sudah mencatat atau belum. Saya yakin ada ideologi yang lain. Ketika pertanyaannya dari Agis, ideologi mana yang bisa diterapkan atau yang tepat di negara kita? Kalau kita berbicara yang tepat, ya sekarang kita gunakan, yaitu yang nasionalis. Harus kita ketahui kita adalah nasionalis, bentuk negaranya adalah demokrasi. Tapi demokrasi kita bukan demokrasi seperti sebelumnya, terpimpin parlementer, tidak seperti itu. Tapi kita adalah demokrasi Pancasila. Jadi Agis, kalau kita berbicara terkait dari tiga ini, mungkinkah Indonesia menjadi negara komunis? Kalau dulu yang memproklamasikan memerdekakan, mungkin saja jadi komunis. Apakah komunis bagus? Tidak. Banyak negara-negara yang maju dengan berhaluan komunis. Kita tidak berbicara masalah ideologinya ya, tapi kita berbicara terkait negaranya. Yang kedua, bagaimana dengan Indonesia dijadikan negara Islam? Hukumnya Islam dan lain sebagainya. Banyak sekali agama di negara kita. Bahkan yang tercatat pun sekarang konon sudah ada 6 negara. Maaf, sudah ada 6 agama. Jadi kalau negara Indonesia dijadikan hukumnya ataupun ideologinya adalah Islam, lalu bagaimana dengan kelima agama ini? Dan juga sekarang di negara kita, sebuah kepercayaan pun sudah dikatakan sebagai agama, asalkan menginduk kepada salah satu agama. Jadi dari tiga ini, komunis ataupun agamis, kalau dipaksakan barangkali bisa. Tapi yang kita gunakan sekarang adalah nasionalis ataupun sebut dengan negara kita sekarang. Kenapa kok saya tidak mengedepankan komunis ataupun agamis? Ini khawatirnya bisa jadi spirit, mau melawan lagi dan seterusnya. Kenapa kok lebih cocok nasionalis? Tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya jawaban. Dijadikan komunis, apakah kita siap dengan konsep? Ada yang mengatakan kan komunis itu sama rata sama rasa. Banyak di negara kita yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini tidak mungkin kita bisa dilakukan. Muncul yang agamis. Kalau yang agamis, ini kan diatur. Yang kaya harus mengeluarkan haknya untuk yang miskin, karena yang miskin wajib untuk menerima hak tersebut. Jadi kembali kepada pertanyaan dari Agis, dari tiga ideologi, kalau pendapat saya tetap adalah nasionalis. Gitu Agis. Ada komentar tambahan, Gis? Ya, cukup sekian Pak untuk sekarang. Makasih. Oh, terima kasih Agis. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Maaf Pak, boleh saya bertanya Pak? Terima kasih Pak atas penjelasannya terkait pertanyaan dari Agis Nur Cipta Wijaya. Mungkin saya beri kesempatan kepada yang resen Himza Andra Purwito. Silakan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Bentar Kak, lagi mikir.
Apakah organisasi syarikat Islam masih ada di UJY? Ya. Pertanyaannya apa? Bisa diulangi enggak pertanyaannya? Apakah organisasi syarikat Islam masih ada di UJY? Ketika masih ada, tujuannya lebih spesifik untuk apa? Oh ini nih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Hinza Andra Purwito atas pertanyaannya. Mungkin saya kembali kepada Pak Heri Kurnia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan pertanyaan, apakah organisasi syarikat Islam masih ada di UCY? Ketika masih ada, tujuan lebih spesifiknya untuk apa? Waktu dan kesempatan saya persilakan, Pak. Terima kasih, moderator. Pertanyaan dari Himza Andra. Ini dari FKIP. Bisa nyalakan mikrofonnya, Himza? Bisa, Pak. Pertanyaannya tadi kurang lebih apakah masih ada organisasi ini? Kalau secara struktural di UCY tentunya tidak ada. Sampai hari ini secara struktural tidak ada, akan tetapi secara historis atau secara sejarah tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena kampus kita memegang ataupun menyandang tokoh yang ternama dalam sebuah organisasi. Jadi kalau pertanyaannya ada, jawaban saya adalah tidak ada secara struktural, tapi secara historis atau sejarah ada. Kalau ada, apa gunanya, apa keuntungannya, apa tujuannya? Karena tadi jawabannya sudah tidak ada, tentunya tujuannya pun tidak ada. Lalu bagaimana kalau ada? Semisal organisasi ini ada, tentunya akan mengedepankan terkait Cokro Aminoto. Nah, ini pertanyaan dari Himza yang kebetulan pernah saya sampaikan dalam sebuah rapat pimpinan waktu itu. Barangkali UCY itu harus memikirkan seperti kampus-kampus yang lain. Seperti contoh, ada salah satu kampus dengan memegang nama tokoh ternama, sebutlah kalau di Jogja ada dengan nama Taman Siswa ataupun Ki Hajar Dewantara. Maka muncullah museum Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Barangkali UCY juga bisa menghadirkan museum. Mau baca perjalanan Pak dan sebagainya. Jadi seperti itu bisa jawaban saya kalau pertanyaannya tujuannya seperti apa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Heri atas penjelasannya. Apakah bisa dipahami? Nah. Bisa dipahami atau ada sanggahan lagi? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Karena kesepakatan tadi atau saya batasi 3 pertanyaan, mungkin saya menambahkan satu lagi dengan pertanyaan dari Muhammad Kamil Iksan Hamsi dari FTI. Izin bertanya, padahal Pak Cokro sangat begitu berpengaruh dan lain-lain, mengapa UNIF-nya tidak semakin berkembang dan maju, tapi masih seperti itu saja, bahkan bangunan pada rusak semua. Buka kurung tampak keluar. Itu pertanyaannya, Pak. Saya berikan kesempatan kepada Pak Heri untuk pertanyaan terakhir. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih moderator. Ini pertanyaan dari Muhammad Kamil Iksan. Coba mana raise hand-nya? Dibuka, diklik raise hand-nya, terus nyalakan mikrofonnya. Ya, Pak. Muhammad Kamil Iksan. Jaringannya agak susah. Oh. Berarti tanpa menyalakan kamera ya? Nyalakan kamera ini. Coba raise hand coba. Saya agak kesulitan melihat 200 sekian peserta. Kalau raise hand biasanya langsung posisi pertama di tempat saya. Sambil berlanjut sambil dilakukan karena saya belum melihat orangnya ya. Izin bertanya, padahal Pak Cokro sangat begitu berpengaruh dan lain-lain, mengapa universitas tidak semakin berkembang dan maju, tapi masih seperti itu saja, bahkan bangunan pada rusak tanpa luar. Sekian, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali.
Saya menyampaikan dari sekarang Muhammad Kamil. Pertanyaan ini akan saya jawab meskipun agak, kalau saya katakan kasar-kasar ya, tapi tidak apa-apa. Pertanyaan pertama, nama ataupun gelar yang disandang dalam sebuah kampus, harapannya adalah bisa mewakili spiritnya. Seperti contoh, kampus dengan nama Cokro Aminoto. Ketika ada statement, kenapa kok tidak ada perubahan atau bahkan tidak berkembang, atau lebih kerennya adalah tidak ada kemajuan, tentunya ini bukan berbicara masalah siapa tokohnya, tapi kan yang sekarang terjadi adalah siapa yang jadi lokomotifnya, siapa yang jadi motornya, siapa yang jadi penggeraknya. Saya tidak dalam rangka menyalahkan siapapun pimpinannya, yang pasti pengelolaan kampus mudah-mudahan dan kami berusaha memberikan yang baik. Lalu yang ketiga terkait bangunan yang terlihat tua ataupun lain sebagainya, secara keseluruhan memang bangunan di kampus kita ini masih bangunan-bangunan lama. Hampir belum ada bangunan-bangunan baru. Tapi kan sedikit demi sedikit mulai ditata. Harapannya bisa saya jawab pertanyaan ini ketika sudah ketemu di kampus saja ya. Pertama dari Muhammad Kamil. Jadi Muhammad Kamil, kalau sudah di Jogja ada kesempatan kita sharing. Karena ini akan saya share di Zoom, tidak akan saya lanjutkan jawaban saya. Seperti itu, moderator, mohon dimaklumi. Ya, terima kasih kepada Pak Heri yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Kamil. Apakah bisa dipahami Muhammad Kamil Iksan? Ya. Ya, untuk sesi tanya jawab sudah selesai, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan teman-teman. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Heri ada sedikit penyampaian atau kasih motivasi kepada kawan-kawan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya masih ada waktu kalau berdasarkan jam sekitar 10 menit. Saya usahakan tidak lebih dari 10 menit. Saya ulangi. Pak Cokro itu memiliki 3 kata ataupun saya ulangi ya, ada 3 poin. Ini disampaikan di pidato terakhir Pak Cokro ataupun di orasi terakhir Pak Cokro ketika memimpin sebuah rapat, yaitu disebut dengan istilah trilogi, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, sepandai-pandai siasah. Spirit inilah yang harus kita gunakan, spirit inilah yang jadi rujukan kita, karena kalian sudah bagian dari UCY. Tadi kan pertanyaan saya, apakah ini masih calon mahasiswa atau sudah jadi mahasiswa? Saya kurang tahu. Kalau sudah jadi mahasiswa, ini adalah spirit kalian dengan trilogi ini. Pak Cokro lahir di 83, meninggal di 34. Jadi belum merasakan Indonesia merdeka. Saya lanjut. Diskusi nanti akan chatnya akan saya save. Ada di media ya, mungkin menggunakan Zoom atau lain sebagainya. Chattingnya juga akan saya sampaikan. Yang selanjutnya, bagi mahasiswa yang kebetulan ingin berkabar langsung, nomor HP ada, WA sudah ada, Facebook ada, Twitter ada, Instagram ada, yang seneng email, yang seneng blog juga sudah ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Paling akhir, pesan saya adalah menjadi maba boleh, mahasiswa baru ya. Maba yes, maab no. Kalau maba adalah mahasiswa baru, yes. Sedangkan maab adalah mahasiswa abadi. Saya katakan no. Jadi paling lama itu kuliah 7 tahun, syukur-syukur selesai dalam jangka minimal 3,5 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kalau bertemu di kampus, ada kesempatan kita diskusi bersama-sama. Terlebih lagi kalau bertemu dalam ruangan kelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Moderator, terima kasih kesempatannya. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Paling akhir, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sebelum saya akhiri. Salam mahasiswa. Salam.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Heri yang telah memaparkan materi tentang sejarah dan pemikiran Host Cokroaminoto